Kita sudah manunggal dengan tubuh Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan pengajaran oleh hambanya Bapak Edilio. Silakan Pak Edilio. Ya, Shalom. Apakah Siapa? suara saya jelas, teman-teman? Jelas sekali. Puji Tuhan. Oke, baik. Ya, hari ini, saudara, ya kita sudah memasuki bulan yang ketujuh. Nah, tanpa terasa cepat sekali kita sudah melewati 6 bulan di masa 2025 ini. Nah, karena itu, saudara, kita mau sejenak mengevaluasi ya apa yang kita sudah capai dari fokus yang kita canangkan 2025 ini. Nah, ingat saudara, kita punya fokus 2025. Fokusnya adalah kita mau saudara membangun kompak yang diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk melahirkan komunitas kerajaan. Jadi saudara, fokus 2025 adalah kita membangun kompak, ya. Kompak yang bagaimana? Yang diperlengkapi sehingga dia bertumbuh bersama, tapi ada tujuannya, saudara, untuk melahirkan komunitas kerajaan. Nah, untuk itu, saudara, tahun ini, ya, di satu semester pertama, 6 bulan ini, kita berfokus bertumbuh bersama dalam kompak sejati. Nah, kita sudah banyak membahas tentang bagaimana bertumbuh bersama, growing together. Ya, bertumbuh bersama, kita bisa bertumbuh bersama kalau kita hidup dalam kompak sejati. Karena itu, saudara, kita mesti cek, ya, apakah kita hidup dalam kompak sejati atau kompak kita kompak-kompakan, ya, kompak yang nggak jelas, kompak yang palsu. Ya, kalau kompaknya palsu, ya nggak mungkin kita bertumbuh bersama karena ya apa wadah pertumbuhannya nggak benar, ya wadah pertumbuhannya ya nggak jelas, bukan kompak sejati. Nah, karena itu saudara, saya pernah menyampaikan di awal tahun dan saya yakin banyak saudara yang belum dengar ini. Ya, ada sebagian sudah dengar yang nggak keluar kota. Waktu itu saya kompak, saya sampaikan apa itu kompak sejati. Nah, saya mau ulangi lagi supaya kita pastikan semua kita ada dalam kompak yang sejati. Next. Nah, mari kita lihat apa ciri-ciri kompak yang sejati, saudara. Ada 3 ciri hari ini yang saya mau sampaikan. Pertama, kompak sejati itu memiliki konsep kompak yang benar. Ya, jadi ada konsep kompak yang tidak benar, saudara. Ada konsep kompak yang benar. Ya, kalau ditanya, menurut kamu apa esensinya kompak? Nah, banyak orang nggak bisa jawab, saudara. Apa esensinya kompak? Ya, kompak itu pokoknya 2-3 orang kumpul-kumpul sebagai teman, ya, kumpul-kumpul terus sebagai teman. Ya, kita harus punya teman, Pak Edi. Ya, nggak salah kita harus punya teman, ya, tapi esensinya bukan sekedar pertemanan, ya. Apa esensinya kompak? Nah, itu penting. Ya, nah esensi itu gini, hal yang paling penting dari kompak itu apa? Ya, itu esensinya. Itulah konsep dasarnya. Kompak itu apa? Ya, nah kita harus tahu. Ingat, kompak bukan sekedar small group, kelompok kecil 2-3 orang. Kalau saudara pikir kompak hanya sekedar kelompok kecil 2-3 orang, keliru, ya. Nah, kompak itu esensinya adalah dia adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Sekali lagi ya, kompak yang benar adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, ada kata komunitas, tambahin. Unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, artinya gini, saudara. Jadi kompak itu menjalani gaya hidup tubuh Kristus.
Nah, gaya hidup tubuh Kristus itu apa? Ada salingnya, saudara. Ya, makanya kalau kita sendirian, kita nggak bisa hidup dalam gaya hidup tubuh Kristus. Karena gaya hidup dalam tubuh Kristus itu saling. Kalau sendirian mau saling sama siapa? Ya kan? Gaya hidup tubuh Kristus itu saling. Saling apa? Ya, saling ya mengasihi. Itu yang paling penting. Saling mengampuni, saling membangun, ya, saling apa, saudara? Ya, tunduk, hormat satu dengan yang lain, ya, saling mengalah, ya, banyak, ada 60 kata saling di dalam Alkitab, saudara. Nah, ini saling, ini hubungan saling nggak bisa dipraktekin sendirian. Makanya katanya ya di sini 1 Korintus 12 ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Kalau kita satu anggota aja, kita nggak bisa menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Makanya kalau saudara sendirian, ya, independen, ya, nggak punya teman, nggak punya saudara seiman, nggak punya komunitas, ya, nggak bisa praktek saling, nggak bisa tumbuh, saudara. Kekristenan paling, ya, paling dilarang hidup independen sendirian. Satu orang nggak bisa menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Nah, tetapi katanya anggota tubuh Kristus itu banyak, banyak anggota. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ya anggota tubuh Kristus? Nah, menurut ayat ini, saudara, pokoknya lebih dari satu itu banyak, ya. Nah, berarti anggota tubuh Kristus yang ideal mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus itu berapa orang, saudara? Paling bagus adalah 2-3 orang. Kenapa, saudara? Karena 2-3 orang mulai bisa menghidupi gaya hidup tubuh dan efektif, ya, efisien. Kenapa 2-3 orang gampang ketemunya, saudara? 2-3 orang bikin janji tinggal telepon. Kita ketemu yuk di McDonald, jalan deh. Ya, kita kalau 2-3 orang nggak bisa ketemu di McDonald, gimana kalau kita ya ketemu di Zoom? Langsung enak. Ya, ada pertemuan-pertemuan yang lebih mudah 2-3 orang. Ya, nggak usah pakai Zoom yang besar, boleh pakai apa, Facebook, bisa, apa itu namanya, saudara, ya, pakai Google Meet, bisa pakai apa lagi, FaceTime, bisa, saudara, ya. Jadi 2-3 orang lebih praktis. Nah, kalau 5-6 orang lebih sulit ketemunya, saudara. Apalagi 10-12 orang lebih sulit lagi, ya. Cobalah bikin pertemuan seminggu sekali 12 orang. Ya, kalau nggak disiplin banget, biasanya, saudara, nggak ketemu tuh 12 orang komplit. Apalagi di Jakarta, di kota besar, ya, lebih sulit kan, makanya mesti komitmen. Kalau mau ketemu komsel itu komitmen, tentuin 1 hari, ya, jangan bolong, ya. Kita, saudaraku, sulit ketemu komplit, ya kan. Makanya kalau kelompok pemuritan terlalu besar, ya, misalnya 12-20 orang, waduh, itu susah ketemunya, saudara. Minggu ini 3 nggak hadir, minggu depan 5 nggak hadir, minggu depannya bolong 1, ya, minimal ada bolongnya, saudara. Susah ketemunya, ya. Tapi kalau 2-3 orang, wah, itu praktis banget, saudara. Ya, 2-3 orang itu adalah komunitas tubuh Kristus yang paling efektif, ya, dalam rangka bertemu, ya, dalam konteks bertemu bersama-sama, ya. Nah, saudara, jadi sekali lagi, kompak itu unit terkecil komunitas tubuh Kristus yang sangat efektif. Makanya Alkitab menggunakan pola 2-3 orang ini. Ya, coba perhatikan, Yesus utus orang menginjil berapa orang? Berdua-dua. Ya kan? Kenapa berdua, saudara? Karena efektif. Dua itu mudah, mobile, ya, gampang, apa itu, saudara, bergerak ke sana kemari, ya, bikin janjinya juga gampang,
Kemudian mereka pergi nggak sendirian, mereka pergi dengan otoritas tubuh. Makanya pelayanannya pelayanan tubuh. Wah, lebih keren dari seorang yang pergi. Dua orang itu pelayanan tubuh, satu orang pelayanan pribadi. Kuasanya mana lebih besar? Dua orang, ya. Nah, kemudian ada lagi di dalam firman Tuhan, ya, di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Nah, konteksnya dua tiga orang ini, saudara, adalah dalam tubuh, kalau saudara baca. Sebab mereka berkumpul dalam nama Tuhan. Nah, Tuhan di sini kepalanya, saudara. Ya, dalam nama Sang Kepala. Mereka berkumpul di bawah pimpinan si kepalanya. Siapa kepalanya? Kristus. Mereka tubuhnya. Maka kalau dua tiga orang berkumpul dalam otoritas Sang Kepala, maka mereka bisa melakukan pelayanan tubuh yang sangat powerful. Konteksnya adalah melepaskan orang-orang dari ikatan dosa. Makanya dua tiga orang ini, karena mereka bersepakat menggunakan kunci-kunci kerajaan, mereka bisa mengikat apa yang telah terikat di surga, melepaskan apa yang telah terlepas di surga. Makanya orang yang dilayani pasti lepas, pasti. Kalau nggak lepas juga berarti dia bukan domba. Dia kemungkinan apa, saudaraku? Kambing. Makanya katanya anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Supaya nggak capek. Karena kalau dia kambing dilayani sampai muntah darah. Kita tidak akan bisa lepasin orang itu, saudara. Karena dia belum lahir baru. Ya, tapi kalau dia udah domba, pasti dia lepas. Pasti, saudara. Karena kita punya kuasa menggunakan kunci kerajaan. Ya. Nah, kalau dia, saudara, nggak lepas juga pakai kunci kerajaan yang lain, yaitu penginjilan. Injili dia, supaya dia jadi domba dulu. Kalau dia jadi domba, dia pasti lepas dari dosa itu. Nah, itu konteksnya tubuh, saudara. Dua, tiga orang ini. Ya, jadi saudara mesti ngerti Alkitab. Ya, Alkitab juga bilang gini, dua orang lebih baik dari satu orang, saudara. Karena mereka lebih aman. Kalau jatuh ada yang ngangkat. Dua orang bersekutu terjadi transfer panas, energi. Ya, dua orang sulit dikalahkan, satu orang gampang. Tapi tiga orang, seperti tali tiga lembar tidak mudah putus. Ya, saudara. Nah, ini saudara mesti ingat. Ya, jadi dua tiga orang ini powerful, saudara. Oke, ya. Nah, sekarang apa bedanya small group dengan ya komunitas tubuh Kristus? Oh, beda. Kalau tubuh Kristus, menurut Kolose 2 ayat 19, ya, dia punya dua unsur yang penting, saudara. Pertama, kalau dia kompaknya tubuh Kristus, dia semua anggota kompaknya connect dengan sang kepala terus-terusan, berpegang teguh kepada kepala. Ya, kalau small group nggak ada kepalanya, ya. Kalau small group itu kumpul, mereka nggak cuek sama kepalanya, mereka nggak connect sama kepalanya. Tapi kalau kompak kumpul ada kepalanya, mereka sharing itu dengar kepalanya. Dengar ya baik-baik, saudara. Ini penting, ini penting. Kalau small group, mereka sharing, mereka tidak ada kepalanya. Jadi mereka nggak dengar suara kepalanya. Mereka sharingnya social sharing aja. Sharing dari manusia ke manusia. Makanya nggak membangun, saudara, kompak yang hanya sharing social sharing, ya. Sharing manusia ke manusia aja. Tapi kompak sejati, saudara, dia dengar dulu kepalanya. Jadi kalau di kompak, saudara sharing, tanya sama kepala saudara, Tuhan, saya mau ngomong apa sama anggotamu yang ini ya. Misalnya saya sama Mardi lagi kompak, ya. Nah, saya nggak boleh cuma sharing aja tanpa tanya kepala saya. Kalau saya cuma sharing aja tanpa tanya kepala saya, itu small group, itu kelompok kecil. Tapi kalau kompak, saya tanya sama kepala saya, Tuhan, Mardi ini anggota tubuhmu, Tuhan. Saya mesti ngomong apa untuk membangun dia? Nah, Mardi juga begitu. Dia mesti tanya, Tuhan, Pak Edi ini anggota tubuhmu.
Saya mesti ngomong apa untuk membangun dia. Nangkep ya, saudara ya. Kalau small group nggak perlu gitu, karena nggak ada kepalanya. Tapi kalau kompak ada kepalanya. Ya, jadi kita ketemu itu dengar suara sang kepala. Itu yang kita sharingkan ya. Beda ya. Jadi jangan salah sangka. Nah, kedua, ya ada hubungan di mana tiap anggota ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya ya. Jadi saudara, kalau dia tubuh, dia diikat dan ditunjang oleh dua hal, urat-urat dan sendi-sendi. Nah, sendi-sendi itu hubungan, urat-urat itu yang mengikat. Nah, konteksnya menceritakan di dalam Kolose 2, sendi-sendi itu adalah hubungan, urat-urat itu adalah kasih. Yang mengikat tubuh itu kasih. Jadi sendi dan urat artinya hubungan kasih agape. Ya, jadi saudara, kalau di kompak kita terikat oleh kasih agape. Ya, jadi ada hubungan kasih agape. Tapi kalau di dalam kelompok kecil nggak ada, adanya kasih manusiawi. Nah, kasih manusiawi itu terbatas, saudara. Kalau lagi baik, kita saling menerima, ya. Kalau lagi nggak ada masalah, kita ketawa-ketawa, ya. Kalau teman kita lagi oke-oke, kita nggak ada masalah. Tunggu ada masalah di kompak. Ketika kita mulai saling melukai, mulai sakit hati. Nah, kalau hubungannya bukan kasih agape, tapi kasih manusiawi, berakhirnya apa kompaknya? Bye-bye. Sorry ya Mardia. Aduh, gua udah nggak kuat ngadepin kamu. Ternyata makin gua kenal lu banyak banget kelemahannya. Ternyata aku makin kenal kamu, kamu makin bobrok. Ya, sorry ya. Bye-bye. Sampai ketemu. Nah, itu dia. Kompak yang tidak ada hubungan urat-urat dan sendi-sendi ini. Ya, itu kompak-kompakan, itu kompak manusiawi aja. Nangkep saudara? Beda. Nah, saudara mesti nangkep dulu ini. Kompak mesti jelas dulu, konsepnya mesti jelas. Apa kompak itu? Ya, nah kalau nggak jelas kita praktek, ya makanya nggak jalan. Makanya kita bye-bye semuanya, bubar kompaknya. Nah, itu dia, saudara. Pertama, harus punya konsep kompak yang benar. Kompak bukan sekedar small group, bukan sekedar kelompok kecil, tapi unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Itu dia. Oke, nomor satu. Nah, sekarang yang kedua, apa ciri kompak sejati? Yang kedua, cirinya dia memiliki DNA yang benar. DNA yang benar. Dia praktek BTB. Nah, apa itu BTB? Nanti saya terangkan. Next, kita lihat dulu. Ya, kenapa harus punya DNA yang benar? Berikutnya, kita lengkap aja ini. Nah, DNA itu apa, saudara? Semua benda hidup punya DNA. Ya, semua organisme yang hidup punya DNA. Ingat, kompak itu organisme. Dia bukan sekedar organisasi, bukan sekedar kelompok, bukan sekedar, saudaraku, ya, sebuah kegiatan. Dia itu organisme. Ya, nah, organisme kalau saudara pernah belajar biologi pasti punya sel. Ya, sel itu ada DNA-nya, saudara. Nah, DNA itu apa? Ya, ini istilah terlalu biologis. Saya pokoknya ambil lebih praktis ya. DNA itu gini, DNA itu adalah faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan, perkembangan, perjuangan, pertahanan, dan reproduksi dari sebuah komunitas atau dari sebuah organisme. Ya, gereja itu organisme, saudara. Kompak itu ya organisme, saudara. Jadi dia harus punya DNA yang benar. Kalau DNA-nya benar, ya maka pertumbuhannya benar, perkembangannya benar, perjuangan, pertahanannya, strivingnya. Nanti kalau dia ada masalah, kompak itu
tidak akan rusak, saudara. Ya, dia tidak akan rusak, dia akan malah maju terus. Ya, ketika ada masalah, ya, dan dia reproduksi, ya, dia akan menghasilkan kompak-kompak yang hidup juga. Ya, sama kayak sel yang sehat, saudara, menghasilkan sel-sel yang sehat lainnya. Tapi kalau sel induknya kanker, hasilnya kanker, saudara. Ya, nah demikian juga, saudara, kalau kompak awalnya DNA-nya udah nggak bener, ya DNA-nya udah nggak bener, udah ada kanker rohani di situ. Nanti keluarnya reproduksinya, saudara, ya lahir sel-sel kanker juga, lahir apa, saudara, kompak-kompak yang rusak, kompak-kompak yang kanker, ya. Nah, jadi pastikan kompak kita ada DNA-nya yang benar. Nah, apa itu DNA yang benar, saudara? Ya, sini, saudara. Setiap anggota kompaknya mesti dimulai dari saya, coba ingetin ya, dimulai dari saya, semua anggotanya bersepakat. Nah, bersepakat apa? Praktek BTB. Ya, ingat ya. Praktek BTB. B-nya apa? Bangun manusia roh terus tiap hari. T-nya apa? Tertanam dalam kompak yang terikat janji. Ya. B-nya apa? Berfungsi sesuai karunia. Nah, ini BTB ini mesti sepakat dimulai dari saya. Semua anggota kompak mesti praktek. Contoh, misalnya saya kompak sama Mardi sama Anthony. Kami bertiga kompak. Ya. Tapi kalau kami bertiga nggak mau praktek BTB, ya, tidak bersepakat praktek BTB, berarti kami kompak yang nggak ada DNA-nya, saudara. DNA-nya nggak benar. Nah, nanti ini kompak-kompakan, saudara. Pasti nggak jalan, pasti. Ya. Tapi kalau kami bertiga dimulai dari saya dan bersepakat tiga-tiganya, kami akan BTB tiap hari, jalan kompak itu, saudara. Kompak itu ada DNA-nya. Dia akan bertumbuh, dia akan berkembang, dia akan, ya, bertahan, ya, dia akan reproduksi, ya, menghasilkan kompak-kompak yang sehat yang lainnya. Jadi dimulai dari saya, semua anggotanya mesti bersepakat lakukan 3 hal, ya, yaitu BTB ini. Nah, misalnya kami bertiga, saya, Pak Antoni, ya, Pak Mardi, kami kompak bertiga. Tapi kami nggak bersepakat. Ditanya, Pak Edi ditanya, Pak Edi gimana? Ya, mau BTB nggak? Saya mah lihat dulu deh. Nanti ya, saya lihat dulu, kalau kalian nanti semangat, ya nanti saya juga ikut-ikutan lah, saya semangat. Tapi sorry kalau saya lihat-lihat dulu ya, saya nggak janji mau BTB. Nah, saya modelnya gitu, saudara. Berarti saya nggak sepakat, tidak mulai dari saya. Ya, nah ditanya Mardi, Mardi mirip. Ya, Mardi bilang, ya kalau saya ya Pak Edi realistik orangnya. Ya, saya mau lihat-lihat dulu dah. Ya, nanti kompak ini gimana, kalau jalan ya saya lanjut. Tapi kalau di tengah jalan nanti ya kita lihatlah, ya. Kalau nanti kalian nggak sungguh-sungguh ya saya juga mundur lah. Nah, ini nggak ada komitmen, tidak bersepakat mau BTB, ya. Demikian juga Anthony, ngomongnya mirip, ya, nggak bersepakat juga BTB. Kami bertiga tidak bersepakat, tidak dimulai dari saya. Apa akibatnya? Ini bubar, pasti kompaknya bubar, ya. Nggak usah nunggu lama-lama, saudara. 2 bulan aja udah bosen. Ya, ngapain sih lu? Gua lihat lu lihat gua, kita ya kan lihat-lihatan terus. Apalagi kalau laki kan realistik. Ngapain kita buang waktu ketemu-ketemu begini terus, tahu nggak? Nah, itu dia, saudara. Makanya tolong kalau kompak saudara mau serius, ya seriuslah, saudara. Ya, bilang dimulai dari saya, semua anggotanya sepakat. Sepakat apa? Bangun manusia roh. Nah,
Saya jelaskan dikit ya. Kenapa penting bangun manusia roh? Karena saudara, manusia roh kita ya itu udah rusak karena dosa. Kalau saudara nggak tiap hari bangun dia, bangun manusia roh saudara, saudara nggak bisa bertumbuh. Saudara nggak bisa serupa Kristus. Dan untuk bangun manusia roh harus dimulai dari saya, tapi juga bersama-sama di kompak. Yang nggak bisa hanya mulai dari saya, tapi juga bersama-sama di kompak, saling membangun ya. Nah, apa itu bangun manusia roh, saudara? Nah, manusia roh itu gini. Manusia roh itu adalah manusia yang di dalamnya saudara, inner man-nya saudara, ya manusia batiniahnya saudara, yang nggak kelihatan di luar, yang di dalam. Nah, manusia roh itu catat ya, terdiri dari pertama roh, saudara, itu manusia roh. Manusia roh itu apa? Roh saudara. Nggak kelihatan kan, tapi ada dalam manusia roh saudara. Nah, roh saudara udah lahir baru. Roh saudara nggak usah dibangun-bangun, dia semangat. Yesus bilang begini saudara, roh itu berkehendak, tapi daging lemah. Nah, kenapa? Karena di dalam daging kita ada jiwa kita. Nah, ini dia. Ini yang perlu dibangun. Jiwa kita apa, saudara? Pikiran kita, perasaan kita, ya, termasuk nanti kehendak kita di dalamnya berkaitannya, hati nurani kita, termasuk pikiran-pikiran bawah sadar kita, saudara. Itu semua di area, ya, ada yang menyebutnya jiwa, ya. Oke lah. Nah, jiwa kita, saudara, itu belum sempurna. Jiwa kita masih rusak oleh dosa. Cuman sebagian dipulihkan, sebagian belum. Ya, masih rusak, dipengaruhi oleh dosa. Ya, di apa? Dipengaruhi oleh kedagingan. Kita tiap hari dikuasai oleh kedagingan. Ya, supaya kita pikirannya pikiran daging. Ya, perasaan-perasaannya perasaan yang nggak benar, perasaan kedagingan. Ya, kehendaknya kehendak daging. Ya, apa hati nuraninya dicemarkan oleh daging, saudara. Pikiran bawah sadarnya dikuasai ya oleh kedagingan, saudara. Ya, kita apa terikat oleh trauma dan macam-macam luka-luka masa lalu. Dan ini nggak sembuh-sembuh kalau kita tidak bangun manusia roh tiap hari. Nah, pertanyaannya gimana bangun manusia roh itu, saudara? Ya, mudah, simple, 3B. Ingat, 3B, praktek 3B. Tiap hari, saudara sebagai murid Kristus mesti berjalan, belajar, dan berubah. Bagaimana berjalannya? Berjalan dalam roh. Makanya tiap hari kita bangun mesti berjalan dalam roh. Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Berjalanlah dalam roh. Walk in the spirit. You will not fulfill the work of the flesh. Ya, berjalan dalam roh tiap hari. Kedua, belajar. Belajar dari Tuhan. Kita pemagangnya, saudara. Belajar apa? Nah, Tuhan paling banyak nanti mengubah kita lewat belajar firman-Nya, saudara. Firman-Nya, kita belajar. Tiap hari kita renungan firman. Waktu kita renungan firman, saudara, ya, jiwa kita dibersihkan. Jiwa kita disucikan. Ya, itu penyucian terjadi lewat firman, saudara. Maka kita makin berubah, makin serupa Kristus. Manusia rohnya makin berubah serupa Kristus. Kalau kita makan firman terus, kemudian kita akan berubah. Nah, kita berubah kalau kita mati terhadap ego, saudara. Die to self tiap hari, pikul salib menyangkal diri tiap hari, maka kita akan berubah makin serupa Kristus. Nah, kalau ini tidak kita lakukan, 3B kita tidak lakukan, manusia roh kita nggak bisa berubah. Manusia roh kita tetap manusia roh yang berdosa, manusia roh yang tadi itu yang lemah, manusia roh yang apa, saudaraku, yang terus jatuh bangun dalam dosa terus. Nah, kita perlu berubah, saudara. Caranya praktek 3B tiap hari. Kemudian yang kedua, DNA yang kedua harus tertanam dalam kompak yang terikat janji.
Nah, saudara tertanam nggak di kompak? Atau saudara nggak tertanam, ya, nggak ada komitmen yang nyata, komitmen bahwa saya mau di sini terus. Ya, bukannya nggak boleh pindah kompak, boleh, saudara, bisa aja. Suatu saat ya kita pindah kota atau kita pindah situasi, pindah apa, saudara, uh, uh, tingkat kehidupan yang berbeda, ya, kita bisa aja, saudara, pindah kompak. Tapi jangan suka pindah-pindah. Nah ini dia. Ya, ada orang kalau ada masalah pindah, ya. Nah, ini nggak benar, saudara. Kita mesti belajar tertanam dalam kompak yang terikat janji. Kita janji ya, kita mau setia, ya. Apapun yang terjadi kita terikat janji. Nah, itu, saudara. Kemudian yang ketiga, berfungsi sesuai karunia-Nya. Ya, kalau saya punya karunia mengajar, Mardi misalnya punya karunia bernubuat, ya, kemudian saudara Antoni punya karunia mengencourage. Kita bertiga kalau dipadukan, wih, dahsyat, saudara. Terjadi apa? Sinergi kompak kita nanti. Dahsyat, saudaraku, luar biasa. Ingat kuda Belgia, ya. Kalau mereka terpadu, sinergi, tenaganya berlipat kali ganda, saudara. Ya. Nah, yang terakhir, ciri kompak sejati yang terakhir adalah memiliki tujuan yang benar. Artinya gini, saudara. Berkompak itu ada tujuan akhirnya. Ngapain kita berkompak? Ada orang saya tanya, Pak, kenapa Bapak ikut kompak? Ya kan disuruh Pak Mardi. Karena disuruh, saudara. Kenapa kamu ikut kompak? Ya katanya sih ini kelompok pemuritan. Kalau saya nggak ikut kompak, ya saya nggak ikut pemuritan. Ya ada benernya. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa kita berkompak? Tujuan akhirnya supaya lahir komunitas kerajaan. Nah ini dia. Supaya lahir rumah Tuhan. Ya, kalau saudara yang berjemaat di industri, ya, visi kita adalah apa, saudaraku? Apa? Komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Ya, kita mau bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Komunitas, bukan gedung, komunitas. Ya, nah, komunitas apa? Komunitas kerajaan, kingdom community. Inilah unit dasarnya gereja, saudara. Ya, unit dasarnya gereja itu kingdom community. Ya, nah, kingdom community nanti menurut Yesaya 2 ya akan menjadi pusat solusi bagi bangsa-bangsa, saudara. Ini yang kita mau bangun, komunitas yang jadi pusat solusi bagi bangsa-bangsa, saudara. Yesus bangun ini ya dari dua orang dia mulainya, Yohanes dan Andreas, untuk bangun komunitas kerajaan. Nah, seperti apa kira-kira komunitas kerajaan itu? Nah, saya mau gambarin sedikit aja, ya, nggak usah tahu lama, tapi supaya saudara punya gambaran. Komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun itu seperti apa? Next. Nah, ini dia. Singkat aja, saudara, berikutnya. Nggak ada lagi ya di sini. Sorry. Ya, saya belum taruh di sini, tapi nanti saudara baca di ya Efesus 5 ya, nanti baca Efesus 5 ayat 32 sampai dengan Efesus 6 ya ayat 5. Nah, di situ saudara Paulus menggambarkan komunitas kerajaan itu adalah komunitas keluarga yang terikat janji. Ya, kira-kira begini, saudara. Komunitasnya adalah seperti Komsel yang ada di Mardi. Ya, nah ini yang kita udah mulai bangun modelnya, saudara. Walaupun yang lain belum mungkin mencapai itu, tapi sedang menuju ke sana. Ya, saudara bisa belajar dari Mardi. Ya, kemudian Pak Yongki juga ada itu satu Komsel yang seperti itu, di mana di dalamnya terdiri dari keluarga-keluarga. Ya, suami istri hidup dalam covenant. Suami istri hidup dalam hubungan komunikasi level 2 sehingga mereka ya mencapai zero konflik, saudara.
ya, suami istrinya saling mengasihi dengan kasih agape, ya, sehingga mereka mendidik anak-anaknya dalam jalan Tuhan, sehingga anak-anaknya berbahagia dan panjang umurnya. Mereka diberkati hidupnya, saudara, anak-anaknya. Bukan hanya itu, bapak-bapaknya tidak menyakiti hati anak-anaknya, tetapi sebaliknya bapak-bapaknya, ya, memuridkan anak-anaknya, mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Dan bukan hanya itu, saudara, kalau ada pembantu-pembantu yang bertobat, dia ikut dalam keluarga kerajaan Allah ini. Kalau ada di situ single mom, dia juga ikut, saudaraku. Kalau ada single dad, dia juga ikut di situ. Ya, kalau ada yang single yang menjadi extended family, mereka dimuridkan di dalam keluarga ini. Bukan hanya pemuritan rohani, saudara, tapi mereka juga dimuridkan dunia kerjanya. Ya, ayat firman Tuhan bilang, hai hamba-hamba, ya, janganlah kamu akan ini gini, saudara, tunduk dan taatlah kepada Tuhanmu seperti kepada Kristus. Ya, katanya kalau kamu bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh, bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Ya, artinya, saudara, semua orang di dalam gereja mestinya, ya, kalau di dalam komunitas kerajaan ini, dia dididik menjadi kingdom business, ya, kingdom workers, kingdom professionals. Kalau dia guru, dia kingdom teacher. Jadi semua orang, saudaraku, di dunianya, area-area kehidupannya, dia dididik. Kalau dia jadi dokter, dia jadi dokter yang apa, saudaraku, yang punya misi Bapa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kalau dia adalah seorang, saudaraku, ya, pekerja, dia pekerja yang bersifat kerajaan Allah. Nah, ini, saudaraku, yang kita mau bangun. Ini. Jadi kompak mau melahirkan komunitas kerajaan. Sehingga nanti kita jadi pusat solusi, saudara. Orang mau cerai datang ke komunitas kerajaan, nggak jadi cerai, ya. Orang bingung sekarang mendidik anak itu gimana ya, saudara, ya. Sampai keluarga-keluarga bingung. Datang dia ke Komsel, dia menemukan caranya. Ya, Komsel menjadi pusat solusi, saudara. Ya, nah, ada orang misalnya bingung, ya, jangkau anak mudanya, anak-anaknya bandel, anak-anaknya, saudaraku, jauh dari Tuhan, anak-anaknya, saudara, ya, bingung jangkaunya, saudara, datang ke Komsel, komunitas kerajaan, dia nemuin jawabannya, saudara, ya. Bagaimana nyembuhin mental health anak muda yang sangat parah hari ini, datang ke komunitas kerajaan, di situ ada jawabannya, ya. Gimana nolong, saudaraku, generasi muda ini supaya mereka bisa, saudaraku, berhasil hidupnya, ya, menjadi orang yang betul-betul, saudaraku, ya, orang yang luar biasa, ya, berhasil dalam hidup ini, ya, dia dapatkan jawabannya, saudaraku, di dalam komunitas kerajaan, ya. Jadi ini, saudaraku, komunitas kerajaan menjadi pusat solusi. Nah, inilah yang saya mau sharing hari ini, dan saya berharap saudara bisa menangkapnya, dan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Kalau mungkin kita